Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Dari atas, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Tanyakan sekali dari atas, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan,
tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, ini adalah anugerah-Mu yang besar. Dan juga kalau ada kami di tempat ini Tuhan untuk beribadah melayani Engkau, ini juga adalah kemurahan-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Itulah sebabnya saat ini kami bisa mengucap syukur dan terima kasih buat apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Waktu dan kesempatan yang indah Tuhan untuk kami boleh menikmati kasih kemurahan-Mu lewat ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Itulah sebabnya kami menyerahkan dari awal hingga pada selesainya ibadah ini. Biar di dalam ibadah ini Tuhan ada hadirat-Mu di tengah-tengah kami, supaya Tuhan kami dapat lawatan daripada Engkau, dan Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini sebagai imam besar dan gembala agung yang senantiasa selalu ingin mencurahkan kasih-Mu, kemurahan-Mu bagi kami semua Tuhan. Banyak masalah, banyak rintangan, banyak Tuhan segala sesuatu yang menghalangi kami untuk beribadah melayani Engkau. Tapi sungguh-sungguh Tuhan, ini adalah kemurahan yang besar bagi kami untuk kami bisa di tempat ini beribadah melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal hingga pada selesainya ibadah ini Tuhan. Dan urapilah kami mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, operator komputer, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang menyaksikan ibadah secara online dan secara langsung saat ini Tuhan. Biarlah juga Tuhan urapi kami untuk mampu memuji, mengagungkan, memuliakan nama Engkau, supaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan, untuk membawa kehidupan kami merasakan damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Terlebih juga pemberitaan firman-Mu, urapi juga Tuhan, supaya sungguh-sungguh firman-Mu adalah jamahan tangan Tuhan bagi kami untuk melakukan keajaiban bagi kami, sampai bisa melakukan mukjizat yang besar Tuhan, mengubahkan kehidupan kami untuk dapat menjadi sama sempurna seperti Engkau, kehidupan yang layak untuk menyambut kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi di awan-awan yang permai, untuk membawa kami dalam perjamuan kawin anak domba, dalam kerajaan 1000 tahun damai, bahkan sampai di dalam Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih segala kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis yang mengganggu, merintangi saat kami mau beribadah melayani Engkau, saat kami memuji, mengagungkan, memuliakan nama Engkau, dan khususnya saat kami mendengar firman-Mu lewat kekuatan apapun juga Tuhan. Kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan dalam nama Yesus, pergi darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita beribadah melayani Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang beribadah secara bertatap muka dan juga yang mengikuti ibadah live streaming saat ini, biarlah bahagia kasih Tuhan saat ini dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang raja yang besar, Raja Israel, dalam Mazmur dia menuliskan satu kerinduannya dia untuk bisa menikmati kasih kemurahan Tuhan lewat pelataran atau lewat ibadah, dibandingkan dengan 1000 hari di tempat yang lain. Tapi pada waktu dia berada di dalam bait suci, dia benar-benar bisa merasakan kasih kemurahan Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, satu hal yang kurindu. Biarlah ini menjadi satu kerinduan kita juga semua saat ini. Satu hal yang kurindu. Berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Dari atas, satu hal yang ku
menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. kita nyanyikan sekali daratan. Satu hal yang ku rindu, untuk berdiam di dalam bait-Mu. Satu hal yang ku rindu, Biarlah ini menjadi satu kerinduan kita semua. Satu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Sekali lagi, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu
lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Puji Tuhan, lebih baik satu hari di tempat di pelataran Tuhan, di bait Tuhan, daripada 1000 hari di tempat yang lain. Karena di dalam bait Tuhan, di dalam kandang pengembalaan, kita menemukan segala sesuatu. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian baru bagi Tuhan. Dalam penggembalaan kutemukan segala kalanya. Kita tepuk tangan. Dunia ini semakin hari semakin buruk, membuatku bangga bimbang, jatuh dan takut, bahkan putus asa. Kepuasan yang fana dan kesedihan yang ada, namun ada satu tempat yang selalu buatku bahagia. Dari atas, dunia ini semakin hari semakin buruk, dunia ini semakin hari semakin buruk, membuatku bangga bimbang, jatuh dan takut, bahkan putus asa. Kepuasan yang fana dan kesedihan yang ada, namun ada satu tempat yang selalu buatku bahagia. Dalam penggembalaan, dalam penggembalaan ada sesama yang menguatkanku. Dalam penggembalaan ku tak sendiri, sebab ada yang mendoakanku. Lebih dari semua gembala aku, curahkan firman kasih dan rohnya, ku temukan segalanya dalam penggembalaan. Dari atas, dunia ini semakin hari semakin buruk, membuatku bangga bimbang, jatuh dan takut, akan putus asa. Kepuasan yang fana dan kesedihan yang ada, namun ada satu tempat yang selalu buatku bahagia. Dari atas kau, dunia ini semakin hari semakin buruk, membuatku bangga bimbang, jatuh dan takut, bahkan putus asa. Kepuasan yang fana dan kesedihan yang ada, namun ada satu tempat yang selalu buatku bahagia. Dalam penggembalaan ada sesama yang menguatkanku. Dalam
penggembalaanku tak sendiri, sebab ada yang mendoakanku. Lebih dari semua gembalaanku, curahkan firman kasih dan rohnya, ku temukan segalanya dalam penggembalaan. Dalam penggembalaan ada sesama yang menguatkanku. Dalam penggembalaanku tak sendiri, sebab ada yang mendoakanku. Lebih dari semua gembalaanku, curahkan firman kasih dan rohnya, ku temukan segalanya dalam penggembalaan. Kita nyanyikan dari atas sekali. Dunia ini semakin hari semakin buruk, membuatku bangga, bimbang, jatuh dan takut, bahkan putus asa. Kepuasan yang fana dan kesedihan yang ada, namun ada satu tempat yang selalu buatku bahagia. Nyanyi sekali lagi dari atas. Dunia ini semakin hari semakin buruk, membuatku bangga, bimbang, jatuh dan takut, bahkan putus asa. Kepuasan yang fana dan kesedihan yang ada, namun ada satu tempat yang selalu buatku bahagia. Dalam penggembalaan, dalam penggembalaan ada sesama yang menguatkanku. Dalam penggembalaan ku tak sendiri, sebab ada yang mendoakanku. Lebih dari semua gembalaanku, curahkan firman kasih dan rohnya, ku temukan segalanya dalam penggembalaan. Dalam penggembalaan ada sesama yang menguatkanku. Dalam penggembalaan ku tak sendiri, sebab ada yang mendoakanku. Lebih dari semua gembalaanku, curahkan firman kasih dan rohnya, ku temukan segalanya dalam penggembalaan. Sekali lagi, dalam penggembalaan. Dalam penggembalaan ada sesama yang menguatkanku. Dalam penggembalaan ku tak sendiri, sebab ada yang mendoakanku. Lebih dari semua gembalaanku, curahkan firman kasih dan rohnya, ku temukan segalanya dalam penggembalaan. Ku temukan segalanya dalam penggembalaan. Sekali lagi, ku temukan segalanya, ku temukan segalanya dalam penggembalaan. Haleluya. Dalam penggembalaan kita menemukan segala-galanya. Bahkan juga tadi dalam penggembalaan kita juga bisa menemukan kekuatan-kekuatan lewat kesaksian-kesaksian. Untuk itu saya membuka mimbar kesaksian bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cinta kasihnya Tuhan. Saya persilahkan. Ada? Kalau tidak ada, saya yang akan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Hari Jumat yang lalu, 2 hari yang lalu, kami mengalami sesuatu hal yang tidak enak, tetapi sekali lagi yaitu tadi adalah berkat Tuhan bagi kami. Yang pada Jumat sore kemarin sebenarnya anak saya ini sudah pamitan mau ke Jember, karena memang dia jadi panitia untuk paduan suara dan juga untuk festival juga nanti. Makanya dia seringkali ke Jember, kadang-kadang sore dia harus berangkat ke Jember. Nah Jumat itu dia sudah pamitan jam 3, sudah pamitan mau ke Jember pada waktu itu. Nah setelah kami juga mau ada acara juga, mau ada reuni keluarga, kemudian saya ingatkan sama anak saya, mau ikut enggak sama bapak?
enggak Pak, saya nanti kerjakan tugas dulu, baru nanti kita mau berangkat ke Jember. Ya sudah, kita tinggal, anak saya di rumah, nggak tahu apa yang dia kerjakan. Waktu itu memang dia mengerjakan sesuatu di laptopnya dia. Tapi setelah saya di dalam acara kami sudah selesai, jam 5 kami pulang ke rumah. Ternyata saya lihat dia lagi tidur di rumah loh, katanya mau ke Jember, tapi kok tidur. Setelah itu kita bangunin, dia bangun, akhirnya mandi, makan, berangkat jam 6 sore dia berangkat. Dia pamitan, udah Pak mau berangkat, sama ibunya juga, sama neneknya juga dia sudah pamitan. Setelah itu saya antar di pintu gerbang, dia berangkat. Setelah saya duduk-duduk di ruang tamu, sebentar lagi ada telepon masuk, yang angkat anak saya yang kecil itu. Kebetulan anak saya cerita, Mas, Dek, Mas lagi jatuh Dek. Adik saya, anak saya malah, jatuh di mana Mas? Di Randu Agung katanya. Waduh, kecelakaan ini anak saya. Terus kebetulan saya ngangkat, kamu di mana sekarang? Ada di rel kereta api dekat di Panti Asuhan Barnabas itu. Waduh, kecelakaan. Sudah tunggu di situ, saya nanti jemput. Akhirnya sudah saya berangkat di situ. Saya sampai saya cari-cari, katanya di dekat Panti Asuhan Barnabas itu ternyata ada 3 rel di situ. Saya tanya satu-satu, enggak ada yang tahu katanya. Wah, itu saya putus asa, saya berapa kali saya putar-putar di situ. Akhirnya saya kembali lagi di situ, ketemu anak saya sudah berada di di pinggir jalan. Nah, waktu itu saya lihat, kamu enggak apa-apa? Enggak apa-apa, cuma tangan saya yang beset. Kemudian saya lihat sepedanya, waduh sudah enggak bentuk sepeda, miring kanan, miring kiri. Dan kemudian, kamu tabrakan sama siapa? Sama Vario, sama orangnya kira-kira ya setengah baya, mungkin seusia saya lah, mungkin barangkali. Orangnya gimana? Parah Pak, katanya gitu, parah. Katanya dari kepalanya di situ pendarahan terus katanya, sampai akhirnya dibawa ke ke puskesmas, dapat pertolongan di situ. Kemudian saya tunggu keluarganya juga, terus akhirnya kemudian juga datang di situ keluarganya yang sama-sama kecelakaan ini. Nah, posisi anak saya sebenarnya posisinya yang benar. Dia katanya orang-orang yang menurut kesaksian di situ, yang menjadi saksi di situ, dia menyalip kendaraan Avanza katanya. Menyalip kendaraan Avanza sehingga dia memakan jalan, kemudian nabrak anak saya di situ. Kemudian yaitu tadi. Nah, sudah tahu posisinya kita benar. Tapi yaitu tadi, karena memang kami sebagai hamba Tuhan juga bisa mempraktekkan firman Tuhan. Sebenarnya kalau kita mau menuntut bisa saja untuk pergantian sepeda motor dan lain sebagainya. Tapi begitu orang tadi mengatakan bahwa dia orangnya kesakitan sampai juga mengalami luka yang begitu, kendaraan yang tidak berhenti-berhenti katanya, ya udah akhirnya sudah dengan adanya kita menjadi hamba Tuhan yang punya belas kasih, saya katakan kepada mereka, ya sudahlah Pak, yang penting anak-anak saya dan semuanya juga bisa selamat semua. Masalah ini mungkin kita bisa perbaiki kita sendiri-sendiri dah. Yang penting anak kita bisa selamat di situ. Dan kemudian dia juga berterima kasih kepada, mungkin dia ketakutan juga, tapi dia mengucapkan terima kasih Pak ya, terima kasih Pak ya. Itulah saya juga ingatkan kepada anak saya juga, dengan adanya ini kamu bisa melihat keadaanmu, apa yang menjadi kekuranganmu, apa yang menjadi kekuranganmu bagi Tuhan. Makanya sekali lagi yang menjadi kelemahan anak saya tadi sering menunda-nunda waktu. Jadi makanya dengan adanya ini menjadi satu pelajaran bagi buat dia. Dan yang terutama saya ingatkan sungguh-sungguh, sebab kita melangkah di luar saja, Raja Daud mengatakan hanya selangkah dengan maut. Jadi makanya saya ingatkan selalu kepada anak-anak saya, pada waktu mau kemana saja kita selalu berdoa kepada Tuhan. Karena itu tadi, selalu saya ingat perkataan seorang Raja Daud, hanya selangkah jaraknya kita dengan maut. Itulah kalau kita tidak menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau kita bisa menyerah diri sepenuh kepada Tuhan, di anak-anak seperti yang dialami anak saya, dia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan saya tidak mendengar bahwa kalau sudah terjadi kecelakaan seperti itu, yang melihat keadaannya sepeda motor seperti itu, wah katanya, waduh bisa untung Mas, bisa anaknya tidak apa-apa. Ya sudah, memang ini anugerah Tuhan lewat ini. Dan biarlah ini juga menjadi satu kekuatan seperti dalam pujian tadi, kita sama-sama saling menguatkan di dalam kesaksian kita ini, supaya sekali lagi dalam kita mengiring Tuhan, kita selalu berharap sepenuh kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Puji Tuhan, ini yang bisa saya saksikan kepada Bapak Ibu semua. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mungkin ada yang mau menyambung? Kalau tidak ada, kita akan
mendengarkan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, Ku di Tanganmu. Ku di tanganmu, ku di tanganmu. Mari sambil semua bangkit berdiri. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Kita nyanyikan sekali lagi dari atas. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tidak ada tempat yang terindah selain kami berada di dalam tangan Tuhan, di dalam pengayoman-Mu Tuhan. Sekalipun hidup kami sementara ada di bumi ini, di dalam keadaan yang tidak menentu, tetapi kami mempunyai kepastian di dalam rencana-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biar kesempatan hidup yang kami miliki, yang Engkau anugerahkan, akan kami pergunakan sebaik-baiknya untuk mencari hadirat-Mu, untuk tetap tinggal di dekat-Mu, supaya damai sejahtera surga itu juga dapat kami nikmati Tuhan. Demikian dengan pagi hari ini di dalam ibadah, Tuhan, Engkau ada di sini. Dalam firman yang akan kami dengar, biarlah ada keubahan, ada kesejahteraan jiwa dan roh kami di dalam menghadapi hari-hari yang harus kami lalui. Terima kasih Tuhan. Permohonan dan doa ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi dan shalom. Kita sudah memuji Tuhan dengan begitu baik, dan nyanyian-nyanyian yang kita naikkan merupakan suatu kebenaran, dan kita ucapkan itu melalui mulut kita, pikiran kita, dan segala semangat kita curahkan di dalam puji-pujian. Sangat mengesankan saudaraku bahwa ada suatu pujian yang baru tadi, bahwa memang siapapun kita termasuk saya, kita memang perlu di dalam suatu ladang penggembalaan. Oleh karena di luar dari penggembalaan itu sulit untuk bisa terjadi pertumbuhan. Pertumbuhan rohani itu saudaraku, itu perlu sekali di dalam suasana penggembalaan. Beda dengan pelayanan-pelayanan yang lain yang sifatnya itu temporer, yang sifatnya itu hanya pertemuan sekali-sekali. Tetapi di dalam penggembalaan itu merupakan suatu yang kontinu, yang saling memperhatikan, saling mendoakan. Seorang hamba Tuhan, dalam hal ini adalah seorang gembala, itu perlu ada doa dari sidang jemaat, saudaraku. Sangat perlu. Kalau tidak ada dukungan doa dari sidang jemaat, maka gembala itu tidak bisa apa-apa. Dan perlu ada suatu respon dari sidang jemaat. Kalau gembala itu tidak ada mendapatkan respon dari jemaat, maka gembala itu juga hanya kekecewaan yang diperoleh. Tetapi manakala ada doa yang keluar dari jemaat yang merupakan suatu kebutuhan pribadi akan firman Tuhan, maka Sang Gembala Agung itu akan memberikan segala yang dibutuhkan lewat gembala yang ada ditugaskan di dalam gereja. Jadi sebetulnya kita ini sama, saudaraku. Saya butuh firman Tuhan. Saya mencari firman Tuhan untuk disalurkan kepada jemaat. Sementara saudaraku, di dunia ini juga menawarkan hal-hal yang membangun juga. Kita tidak bisa bilang saudaraku bahwa dunia ini jelek melulu itu. Ya nantinya memang begitu. Tapi sebetulnya kita ini dalam perlombaan pembangunan, saudaraku. Dunia ini memperbaiki sistem-sistem yang harus kita akui bahwa sistem dunia yang ada sekarang ini adalah sistem yang baik, yang bisa dicapai oleh kecerdasan dan kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi oleh dunia ini. Ada internet, ada highway, tol, kendaraan, kenyamanan suasana, ada pembangunan fasilitas, semua dibangun. Apakah ini buruk? Loh, kita harus realistis, saudaraku. Kita tidak boleh sepihak. Kita bilang semua baik. Saya hidup sudah 74 tahun. Saya tahu rasanya Indonesia tahun 50. Saya tahu Indonesia dulu tahun 55. Deso, saudaraku, jalannya itu cuma sakler ini. Tapi sekarang sudah terbangun begitu banyak gedung-gedung, mal-mal, dan semua fasilitas ada di Surabaya. Apakah ini buruk? Tidak, saudaraku. Ini semua baik. Tetapi, saudaraku, manusianya ini loh yang terpengaruh dengan hal-hal kayak gitu itu. Sehingga
dunia ini dengan fasilitasnya yang luar biasa, maka manusianya itu menjadi materialistis, menjadi hedonis, menjadi orang yang egois dan tidak memperhatikan keadaan-keadaan orang lain. Ini yang terjadi, saudaraku, sehingga manusianya itu bisa menjadi makhluk yang sangat mengerikan di dalam pembangunan-pembangunan di dunia ini. Oleh sebab itu kita perlu firman Tuhan. Kita perlu Tuhan supaya di tengah-tengah kehebatan pembangunan dunia ini kita mempunyai mental, kita mempunyai roh, kita punya jiwa yang tenang dan kuat menghadapi segala rintangan dan pencobaan. Kan begitu, saudaraku. Apakah kita terus nggak mau pakai fasilitas dunia? Ya, bodoh sendiri kan. Kita nggak mau telepon, sudah nggak, handphonenya dibuang, televisi dibuang, kita buta rata, nggak tahu apa-apa. Kan keliru itu. Kita harus tahu, saudaraku, sebagai orang Kristen itu tidak boleh mencampur adukkan rohani dengan politik. Tetapi yang namanya manusia Kristen itu harus melek politik, saudaraku. Kalau tidak gitu kita dikempongi, kita dibohongi. Jadi orang Kristen itu tidak boleh bodoh seharusnya. Pinter, cerdas, tanggap, responsibel, tetapi dengan hati yang baik. Ini kehidupan Kristen yang sesungguhnya. Terus bagaimana dengan dunia yang sedang membangun? Silakan, bangunannya baru, tapi dunianya tetap tua dan tetap menua. Sehingga firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes 2, saudaraku, ayat yang ke-15 ini sangat populer. Firman Tuhan ini yang mengatakan, ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia. Jangan hati kita yang kepincut dengan dunia ini. Kita pakai fasilitasnya dengan baik, dengan full capacity. Tetapi kepincutan hati untuk menempelkan, memberhalakan dunia ini yang tidak boleh, saudaraku. Mengapa? Terus? Dan apa yang di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Lah, ini bahayanya, saudaraku. Kalau hati kita ini sepenuhnya diisi dengan segala kenikmatan dunia ini, maka tidak ada sisa tempat untuk kita menerima kasih Allah. Lah, orang yang tidak menerima kasih Allah ini, saudaraku, semakin hari semakin buas, semakin hari semakin jahat, oleh karena nggak pernah ditreatment dengan firman Tuhan, sehingga pikirannya itu dunya tok, bondo, kaboten bondo. Di mana hartamu, di situ hatimu. Loh, itu betul, saudaraku, itu netral itu. Jadi tergantung harta kita itu apa. Kalau harta kita itu kita tukar, ya, ada istilahnya saya lupa. Kita transfer, ya, itulah kira-kira kayak gitu ya. Kita tukar dengan harta-harta surga. Maka sesungguhnya kita, di mana harta kita, maka di situ hati kita. No problem, saudaraku. Ayat itu netral. Kan sering orang mengatakan, di mana hartamu, di situ hatimu, itu kamu tidak karuan. Bukan, saudaraku, itu netral. Di mana hartamu? Kalau hartamu itu harta rohani, maka di situ hatimu. No problem, silahkan. Dan itu yang betul. Jadi di sini, saudaraku, kita diperingatkan jangan kita habis-habisan memberikan hati kita untuk diisi dengan keduniawian. Tetapi
Terlebih dari itu, saudaraku, seharusnya fasilitas hati kita ini lebih dahulu kepada Tuhan, supaya kasih Allah itu ada di dalam hati orang itu. Kalau kasih Allah itu ada di dalam hati kita, saudaraku, maka kita ini menjadi orang yang tenang, menjadi orang yang berpikiran luas, dan orang yang tidak gampang tergoda oleh emosi. Contoh seperti kesaksian itu ya. Sekalipun barang kita rusak, ya sudah, mau apa? Memang barang ini barang fana. Barang ini memang barang untuk dipakai. Dengan rusaknya barang ini, kita punya suatu keyakinan Tuhan ganti yang lebih baik. Tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Apalagi orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi itulah pikiran, saudaraku, orang yang diberkati oleh Tuhan. Marah-marah? Enggak. Berapa kali saya di dalam jalanan, dalam kendaraan, mobil saya ini dulu paling cinta mobil. Paling sudah mobil saya dijawil orang aja saya bisa muring-muring. Tapi saya banyak belajar dari Tuhan. Enggak, itu semua hal yang akan berlalu. Jadi sekarang sekalipun ada eksiden, ada ditabrak orang atau apa gitu, ya saya cuma bilang, ya sudah, mau apa? Yang penting adalah keselamatan jiwa kita. Baik orang yang nabrak, baik saya. Kalau kita tidak menyadari itu, saudara ya, terus kita itu mau apa? Ayo. Kan saya sering lihat ya, orang itu sebetulnya tidak sadar dia itu. Bahwa dia itu sudah kena eksiden tapi selamat. Akhirnya jadi tidak selamat. Kenapa? Marah-marah. Sehingga terjadi perkelahian. Dua-dua benjut. Ini kan bodohnya luar biasa ini. Tadinya sudah selamat, sudah aman. Oleh karena tidak ada saling mengalah, maka terjadi pertengkaran yang seharusnya itu tidak usah terjadi dan tidak perlu terjadi. Loh, kenapa saya bisa ngomong gitu? Saya dulu gitu, saudaraku. Kalau kendaraan saya diserempet, sudah berani nekat. Artinya apa? Jengkel, mangkel, diumbar gitu ya. Lama-lama saya pikir, aduh, ini suatu kebodohan. Dan Tuhan memberikan kasih Allah itu di dalam hati kita, dalam hati anak Tuhan, sehingga tidak usah mudah tersinggung, tidak usah bawa-bawa perasaan kita, dan juga selalu ada positive thinking. Mengapa? Kita lanjut ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata. Saudara perhatikan ya. Jadi dunia ini tahu loh, apa itu namanya demand. Jadi kemauan dunia ini, kebutuhan dunia ini. Maka dunia ini memproduksi apa yang dikatakan keinginan kedagingan, keinginan mata, itu semua diproduk oleh dunia ini. Apa boleh kita lihat? Ya boleh saja kalau mau lihat, tetapi jangan sampai kita menaruh kecintaan itu dan dibawa di dalam kehidupan kita. Oleh karena ini yang akan membawa malapetaka di dalam hidup ini, saudaraku. Ini yang akan membawa sengsara buat kita. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan kedagingan dan keinginan mata kita, terus serta keangkuhan hidup, iya, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kalau kita ngisi hati kita dengan kecintaan terhadap dunia, maka kita akan terkecoh dan hati kita tidak memiliki kasih dari Bapa. Bukanlah itu berasal dari Bapa, tetapi itu 100% dari dunia.
Jadi ayat ini sebetulnya gamblang, saudaraku. Tidak ada kesulitan. Hanya saja, saudaraku, seringkali anak Tuhan itu membaca dan tidak mau menekankan di dalam hatinya. Saya begitu mendengar kesaksian, otak saya langsung ke ayat ini. Saya mendengar nyanyian, otak saya langsung ke ayat ini. Sehingga saya bisa, sekarang saya ikut baca, ada refreshing dari firman Tuhan untuk saya pribadi dan juga untuk jemaat. Jemaat sering mendengar ayat ini. Oleh karena ini sangat populer. Tetapi hari ini di dalam sidang penggembalaan kita di refreshing lagi oleh Tuhan, sehingga kita tahu apa sekarang yang ada di dalam hati dan pikiran kita, ya. Nah, ironisnya, malangnya, saudaraku, ayat yang ke-17 itu memberitahukan kepada kita apa? Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Lah, sedang lenyap, dalam proses lenyap. Bukan akan lenyap. Itu sudah pasti lenyap. Tetapi sekarang dalam proses lenyap. Dulu saya mendengar ini, saya mikir gini, saudara. Yoben loh, masih sedang dalam keadaan lenyap. Kan selagi kita bisa menikmati, kita kan tidak apa-apa. Umur dunia ini mosok pendek, kan panjang, mungkin 1 abad, 2 abad, atau 10 abad lagi. Kan tidak apa-apa kita nikmati. Ngapain kita repot-repot? Itu dulu pikiran saya, saudara. Orang Kristen loh, pikirannya kayak gitu. Tetapi Tuhan memberikan suatu pengertian kepada saya. Kalau dunia ini duluan lenyap, kamu betul. Tetapi coba pikirlah, kalau kamu yang lenyap dulu gimana? Kira-kira, saudaraku, oleh karena kita ini makhluk dunia yang sama fananya, kita pun juga bisa lenyap. Bahkan kita ini sedang lenyap loh, saudaraku. Sedang lenyap loh. Kita ini lenyap ditelan umur karena kita saking tidak mikiri aja. Tetapi bagi saya, orang yang sudah berusia, saya itu mikir, wih, banyak ya yang hilang dalam diri saya ini. Yang paling saya takutkan itu ialah saya kehilangan kemampuan untuk mengingat. Itu paling saya takut. Oleh karena kalau sudah sampai kebablas pikun, waduh, itu sudah tidak ada manfaatnya yang banyak. Hanya ngerepoti orang. Itu betul-betul saya minta kepada Tuhan, Tuhan, tolong pelihara supaya ingatan ini tetap ada. Tapi sekalipun begitu, saudaraku, saya harus mengakui banyak yang sudah kurang. Mengingat nama orang, mengingat sesuatu, pembicaraan, bisa lupa, saudaraku. Tetapi saya percaya di dalam tugas-tugas semacam ini, Tuhan itu yang dipersilahkan untuk berbicara. Tuhan itu yang menempati hati dan pikiran. Biar Dia yang menguasai segala kehidupan ini untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Dunia ini sedang lenyap. Mungkin dunia ini lenyap 10 abad lagi. Oke. Tetapi kita ingat, saudaraku, kita akan lenyap sewaktu-waktu. Dan mungkin tidak sampai 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Tidak sampai. Kita akan lenyap duluan. Oleh sebab itu betapa pentingnya, saudaraku, di dalam saat-saat seperti ini, di dalam kesempatan-kesempatan ini, saudaraku, kita mencari Tuhan, mencari harta surga
yang Tuhan janjikan kepada kita. Saudara, saya ingin membawa kita semua saat ini untuk pindah di dalam surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Ini pun saudaraku, ayat-ayat yang sudah sering kita baca, bahkan berulang-ulang dibaca di dalam gereja ini, ya. Tapi kita refresh hari ini, kita baca Ibrani 12 ayat pertama. Iya. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ini merupakan suatu nasihat dari firman Tuhan untuk kita menekuni iman kita kepada Tuhan. Jadi iman kita, kepercayaan kita, pengharapan kita, kasih kita, jangan untuk hal-hal yang fana. Kita boleh manfaatkan, tapi kita jangan terikat di dalam hal-hal yang semacam ini. Terus, karena kita mempunyai banyak saksi, oleh karena kehidupan anak-anak Tuhan itu menjadi saksi tentang Kristus, saudaraku. Terus, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Iya, kita ini disaksikan secara bebas. Pada waktu kita di luar rumah atau kita di tengah-tengah masyarakat, maka kesaksian itu dengan bebas akan melihat kita. Kesaksian itu ada dua macam, saudara. Ada orang yang menyaksikan kita secara positif, yaitu bukan saksi yang negatif, tetapi saksi yang mensupport. Dalam suatu pertandingan itu ada orang yang menyaksikan, tetapi sebagai suatu supporter yang memberikan semangat. Tetapi di samping itu ada kesaksian orang-orang yang menyaksikan sebagai observator, sebagai orang yang melihat keadaan kita bagaimana. Atau mungkin kita mengatakan, kalau kita takut disaksikan dengan awan-awan di luar, ya kita di hutan aja supaya terlindung, supaya tidak dilihat orang. Atau di rumah saja supaya kita tidak dilihat, disaksikan orang. Tidak bisa, saudara. Oleh karena manusia siapapun dia itu selalu disertai minimal 3 saksi di dalam kehidupannya. Kalau kita tidak di luar, kita berada di rumah, maka kesaksian itu, saudaraku, minimal itu ada 3. Pertama adalah Tuhan sendiri yang omnipresent. Dia ada di segala tempat. Dimanapun kita berada, Dia ada di situ. Bahkan di dalam Amsal mengatakan, sesungguhnya roh manusia itu adalah pelita Tuhan yang menerangi hatinya. Jadi kita tidak bisa lari dari nurani kita. Itu Allah yang menjadi saksi atas kehidupan kita. Saksi yang kedua ialah iblis. Sekalipun iblis itu kita percaya dia bukan omnipresent, dia terbatas keberadaannya, tetapi dia banyak antek-anteknya. Dan pekerjaan iblis itu kita tahu, saudaraku, bahwa dia adalah makhluk yang jahat yang membawa satu tuntutan atas segala perbuatan busuk kita di hadapan Tuhan. Ini yang dikerjakan oleh iblis. Dia selalu melihat kesalahan-kesalahan manusia, terutama orang-orang Kristen. Maka dia membawa kesalahan itu untuk naik kepada Allah, dan dia mengatakan ini kesalahan umat.
Dan kesaksian yang ketiga, itu manusia, saudara. Siapa dia? Ya kita sendiri. Bukankah kalau kita melakukan segala sesuatu, kita pun tahu apa yang kita lakukan? Jadi Allah itu tahu, iblis itu juga melihat, kita juga ikut melakukan. Lengkaplah sudah, 2-3 saksi, sah. Jadi tidak ada tempat persembunyian, saudara. Nah, sekarang bagaimana? Kita menjadi saksi Allah. Bagaimana kita menjadi saksi yang baik? Kita lanjut baca. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Iya. Beban itu belum jadi dosa, saudaraku. Tapi yang namanya dosa itu pasti jadi beban. Ini masalahnya. Yang dibilang, dikatakan beban, itu boleh saya terjemahkan adalah pikiran dan perasaan kita ini. Belum kita wujudkan dalam dosa, belum diperbuat, tetapi itu sudah membebani, saudaraku. Keinginan-keinginan menjadi ini, menjadi itu, ini menjadi, bukan tidak boleh, tetapi kita harus minta itu semua. Bahwa kita mengaku dengan pertolongan Tuhan, kita bisa melaksanakan itu semua. Tetapi kalau kita melupakan Tuhan, maka sementara pikiran dan perasaan kita menginginkan sesuatu, maka itu merupakan beban dalam kehidupan kita. Macam-macam keinginan, saudara bisa terjemahkan sendiri. Tetapi yang terutama saya tekankan, seperti keinginan-keinginan keduniawian, keinginan daging, keinginan mata, keinginan kejemawaan, keangkuhan, itu loh yang dimaui. Itu menjadi beban itu, saudaraku, sehingga rohani kita macet. Saudara lihat berapa banyak mungkin kita sendiri sebagai orang yang mengalami bagaimana ibadah kita ini banyak terhalang oleh karena segala keinginan-keinginan kita. Apalagi kalau keinginan yang tidak terpenuhi, itu merupakan suatu yang akan mengganggu ketenangan kita. Nah, kalau keinginan-keinginan yang cenderung buruk ini, saudaraku, keinginan manusia itu cenderung buruk, oleh karena dipengaruhi oleh keduniaan ini. Itu kita lakukan, kita jalankan, maka keinginan itu menjadi dosa. Dosa itu sangat merusak. Oleh dosa itu adalah racun yang menghancurkan, baik secara fisik, baik secara rohani, jiwa itu akan hancur oleh dosa. Merupakan suatu sengat dan racun. Dan kalau dosa itu tidak diselesaikan, saudaraku, maka dosa itu akan menjadi maut. Ya. Dosa itu akan menjadi maut. Dan maut ini, saudaraku, merupakan suatu perpisahan antara Khalik dengan ciptaan. Maka kita akan terpisah secara kekal. Nah ini, saudaraku, ini yang perlu kita selalu menerima pengertian-pengertian supaya kita tidak melupakan ini. Sedangkan kita ini, saudaraku, siapapun kita ini loh ya, saya katakan, baik orang dunia, baik orang Kristen, orang percaya, itu sebetulnya punya tugas. Tapi saya tidak ngurusi tugasnya orang dunia. Yang ingin saya bicarakan ini,
adalah tugas dari orang Kristen. Orang Kristen ini siapapun dia itu punya tugas, yaitu berlomba, saudaraku. Berlomba. Coba kita lanjutkan pembacaan itu. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan ini wajib loh, saudaraku. Orang dunia ini juga berlomba dan dia merasa wajib. Hebat, kan sama tuh. Tetapi orang Kristen ini kewajiban ini berlomba di dalam hal-hal yang rohani. Ada perlombaan. Dan kalau kita tidak diterangi oleh firman Allah, maka perlombaan ini akan batal, tidak kita lakukan, maka kesempatan kita akan diambil oleh orang lain atau dicabut, sehingga kita sendiri yang rugi. Atau kita memaksakan diri untuk mengikuti, maka kita menjadi pecundang. Perlombaan atau pertandingan ini adalah merupakan mandatory fight atau mandatory match. Jadi sesuatu yang harus kita kerjakan merupakan kewajiban. Kalau seorang juara tinju, saudaraku, dia tidak bertinju dalam waktu 3 bulan atau sampai 6 bulan, maka gelarnya dicopot. Jadi kalau dia sudah megang sabuk kejuaraan, dia tidak enak-enak, saudaraku. Bila perlu dia tiap bulan harus bertinju. Nah, kalau sudah KO baru dipensiun. Tapi kalau dia menang, dia harus terus bertinju. Kalau sampai 6 bulan tidak ada lawannya, maka organisasinya itu akan mencarikan musuh, suruh dia bertinju. Kalau tidak mau, dicabut mandatorinya itu, kewajibannya. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Maka kita harus melakukan perlombaan itu sebagai suatu ketentuan, sebagai suatu kewajiban. Nah, kalau kita tidak mengerti ini, maka kita akan menjadi anak Tuhan yang kendo kenceng. Sebentar berapi-api, sebentar padam, sebentar mau, sebentar tidak mau. Tidak ada sesuatu usaha di dalam kehidupan kita. Usaha, saudaraku, saya katakan, karena ini bukan keselamatan. Keselamatan itu kita tidak usah usaha, itu pemberian Tuhan. Tetapi setelah kita ini merasa menerima keselamatan, maka ada tugas kita untuk berusaha merespon keselamatan itu, mengembangkan, saudaraku. Nah, ini sering kita lupa. Kita sekarang akan berpindah kepada Filipi 4 ayat 4 sampai ke 8. Di dalam perjuangan ini, saudaraku, maka kita harus menyelesaikan beban dan dosa ini, supaya kita tidak berjumpa dengan maut. Tetapi bagaimana cara kita menyelesaikan itu? Kita baca dari ayat yang ke-4 dalam Filipi pasal yang ke-4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Terus? Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Yang ngomong ini siapa, bro? Paulus ya. Waktu Paulus ngomong ini gimana, bro? Di penjara. Dulu saya waktu membaca ini kan khotbah kan seenaknya sendiri, saudara. Bersukacitalah, bersuka. Setelah saya diajari, kamu tahu waktu ayat ini keluar, yang nulis ini di mana? Di penjara bawah tanah, menghadapi eksekusi mati. Tetapi oleh karena
hati Rasul Paulus ini, saudaraku, dipenuhi dengan kasih ilahi. Sama sekali dia tidak terpengaruh dengan keadaannya. Malahan di dalam keadaan yang terhimpit, tertekan, terancam. Kalau cuma tabrakan gitu, ya memang itu susah ya. Tapi itu tidak seberapa. Kita masih bebas. Ini saudaraku yang ngomong ini, dia itu di penjara, dibelenggu, mau dibunuh. Masih loh sempat-sempatnya nulis surat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Luar biasa ini saudaraku. Terus, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hendaklah kebaikan, segala amal baikmu itu dikenal oleh orang, diketahui semua orang. Terus, Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Artinya umur kita terbatas. Setiap kali kita mendengar ada istilah Tuhan sudah dekat, itu artinya seperti Rasul Paulus ini juga mengatakan, aku sudah semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan itu sudah dekat. Manusia bijak itu selalu dia memikirnya gitu. Bukan ngalup loh saudaraku, bukan ngalup. Tetapi ini suatu fakta yang real yang harus kita pahami, bahwa Tuhan itu sudah dekat. Supaya tidak ada beban, supaya tidak ada dosa, supaya tidak ada maut. Ayat selanjutnya mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apapun. Kenapa sih manusia itu bisa khawatir? Wajar, saudara. Yang namanya manusia itu harus punya khawatir. Rasul Paulus ngomong begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi di dalam tulisannya yang lain, Rasul Paulus itu tidak jarang mengatakan, aku khawatir loh. Aku khawatir, aku khawatir, aku khawatir loh. Ternyata Rasul Paulus ini tidak konsisten, itu pikiran saya. Katanya jangan khawatir, tapi sekarang ngomongnya aku khawatir. Tetapi ini kekhawatiran yang tidak ada manfaatnya buat kita. Ada orang itu yang khawatirnya itu takut mati. Lah mati hidup itu urusannya siapa kok kita ikut-ikutan? Yang penting itu kita tahu bahwa kita akan mati. Ya itu betul. Tapi kita tidak usah takut tentang kematian. Oleh karena kematian itu adalah keniscayaan. Nah terus kita harus khawatir apa? Khawatir kalau kita tidak sempat mengisi kehidupan kita dengan Tuhan. Itu yang harus dikhawatirkan. Oleh karena itu yang real. Tapi kalau kita khawatir dengan hal-hal yang bukan urusan kita, maka kita ini konyol, saudaraku. Oleh karena firman Tuhan mengatakan apa? Siapa yang bisa menambahkan umurnya dengan kekhawatirannya? Sekalipun hanya sejengkal? Tidak ada. Oleh karena itu, hak dari Tuhan sepenuhnya tentang umur. Tetapi yang harus kita lihat adalah waktu itu sudah dekat. Isi itu dengan Tuhan. Isi itu dengan Tuhan. Hendaklah kebaikanmu itu dikenal atau diketahui oleh semua orang. Jadi ada kesaksian yang disaksikan oleh orang banyak, baik itu penyaksi positif, baik itu yang negatif. Tetapi kita menyaksikan kasih Allah dan kita dikenal kebaikan kita dan Tuhan sudah dekat. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Terus, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa
dan permohonan dengan ucapan syukur. Oleh karena apa, saudaraku? Kita ini diberi oleh Tuhan itu semacam safety valve, semacam katup untuk melepaskan segala kecemasan jiwa kita. Orang itu cemas loh, saudaraku, bisa cemas. Seperti kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak kita tahu, itu cemas. Ya contohnya seperti operasi katarak gitu ya. Karena kita tidak pernah ngalami. Cemas, saudaraku. Yang namanya manusia, jok-jok kok salah ya. Tetapi Tuhan itu memberikan katup untuk melepaskan kecemasan itu. Yaitu setiap orang itu diberi kemampuan untuk berdoa. Adakah saudara di sini yang merasa cemas? Adakah saudara di sini yang merasa terancam? Adakah saudara di sini yang tertekan oleh segala keadaan yang menyesakkan kehidupan saudara? Tuhan menjanjikan suatu jalan kelepasan, suatu jalan yang sangat sederhana, yang bisa menyintas begitu saja. Satu pengalaman, saudaraku, buat saya, dan banyak pengalaman yang saya alami, bahwa setiap kecemasan itu, yang kita tahu bahwa kita tidak bisa menyelesaikan itu, kita selesaikan di dalam doa, dan kita ngomong kepada Tuhan. Ngomong, saudaraku. Pada waktu beberapa tahun yang lalu, saya terkena COVID yang cukup parah di dalam rumah sakit. Saya itu ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku tidak mau. Aku tidak mau. Masih banyak tugas yang harus aku jalankan. Pikiran saya waktu itu hanya sampai di Lumajang, saudara. Di dalam keadaan sadar tidak sadar, saya bertanya kepada suster, suster, Lumajang itu jauh ya dari sini. Dalam mengigau, oleh karena saya merasa masih punya tanggungan, saya bilang saya tidak mau Tuhan, bukan karena apa. Saya mau ngomong, dan saya ngomong sama Tuhan. Saya nyatakan keinginan saya, keinginan yang keluar dari hati ini. Aku masih mau melayani. Dan di sini dikatakan dengan doa, dengan permohonan, dan dengan ucapan syukur, dengan satu keyakinan bahwa Tuhan itu akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Coba saudaraku, bagaimana rasanya hati ini kalau tidak ada Tuhan? Tidak ada safety valve, tidak ada katup pengaman untuk kita bisa berdoa kepada Tuhan, bisa ngomong dengan Tuhan, bisa mengucap syukur dengan Tuhan, bisa minta dengan Tuhan. Ini senjatanya orang Kristen, saudaraku. Ini senjatanya orang percaya. Jadi kalau kita ini, saudaraku, siapapun dari kita ini mengalami suatu tekanan-tekanan, mungkin ada yang tidak mengalami sekarang. Puji Tuhan, kita tidak perlu juga mengalami itu. Tetapi jikalau kita harus melewati hal yang semacam itu, maka di sini Tuhan memberitahukan kepada kita, nyatakan dalam segala hal apa yang kau ingini, apa yang kau kehendaki kepada Allah, di dalam doamu, di dalam permohonanmu, di dalam ucapan syukurmu, dalam suatu keyakinan bahwa Allah itu akan menjawab. Jawaban Allah itu apa? Kita baca ayat selanjutnya.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Iya, itu jawabannya. Maka segala itu, saudaraku, yang tadinya kita pikirkan begitu ruwet, begitu menakutkan, begitu mengkhawatirkan, tetapi kita yakin kita tidak akan mendapat sesuatu yang membahayakan roh kita apabila Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Maka kita mempunyai rasa damai sejahtera di dalam Tuhan. Itu sebagai jawaban Tuhan yang dialami oleh setiap anak Tuhan di dalam dia menaikkan doa dan permohonan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, dalam waktu yang singkat ini saya akan mengaktifkan lagi ibadah doa. Gereja Tuhan itu harus ada kesempatan untuk berdoa secara bersama, saudara. Doa itu memang adalah kekuatan dari roh kita. Doa itu tidak bisa ditentukan dengan model, tetapi doa itu bisa saudara lakukan di dalam segala keadaan. Ada masa-masa teduh sebelum kita masuk dalam tidur. Mungkin posisi kita dalam keadaan duduk atau dalam keadaan bersandar atau kita mau berlutut. Tetapi sejenak kita tutup semua indera kita. Hanya kita fokus kepada Allah, kepada Tuhan. Dan kita merasakan dan meyakini bahwa begitu dekatnya Tuhan itu dengan kita. Betapa akrabnya Tuhan itu dengan kita. Begitu mudahnya kita itu ngomong kepada Tuhan. Tetapi omongan kita, saudaraku, sebetulnya tanpa ngomong Tuhan itu sudah tahu. Sehingga kita ucapkan syukur di dalam kehidupan kita. Setiap helaan nafas kita sebelum kita tidur, itu kita melafalkan Yesus itu. Itu yang menjadi kekuatan bagi anak-anak Tuhan. Dan itu harus kita kerjakan. Dan kita akan memulai dalam bulan ini. Demikian juga dengan kaum muda. Perlu, saudaraku, oleh karena COVID ini sudah tidak menjadi alasan lagi kepada kita untuk kita tidak melakukan ibadah yang penuh. Kita harus full kembali. Kita harus semangat kembali. Saya minta kepada kita semua untuk punya partisipasi. Untuk kita saling mendukung. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik selagi kita bisa melakukan itu. Dan kalau kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menuai hasilnya. Kita akan menuai apa yang kita kerjakan, segala kebaikan kita. Kita akhiri, saudaraku, ayat-ayat ini sampai pada ayat yang ke-8. Lanjut. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Daripada pikiran kita ini, saudaraku, dipenuhi dengan beban-beban dan kemudian memperanakkan dosa dan bercucuk maut, ngapain, saudaraku? Sebaiknya kita membuka hati kita bagi Tuhan untuk kasih Allah itu memenuhi kita. Sekali lagi, saudaraku,
bahwa kita ini bukannya orang yang tidak memerlukan dunia. Kita ini masih hidup di dunia. Kita perlu bekerja, kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu bertanggung jawab, kita perlu bermasyarakat. Oke, silakan. Tetapi kasih Allah itu harus melebihi segala apa yang kita kasih dari dunia ini. Oleh karena ini merupakan fasilitas, sedangkan hidup itu dari Allah, itu yang pengguna fasilitas. Apa gunanya makanan, apa gunanya pakaian, apa gunanya rumah, apa gunanya kekayaan, kalau memang Tuhan selesaikan hidup kita ini, maka semuanya itu akan menjadi milik orang lain. Kita tidak akan menikmati lagi. Ini bukan suatu yang pesimis, saudara, bukan ya. Kita harus bekerja, kita harus mencari, kita harus memenuhi kebutuhan anak, istri, dan segala sesuatunya. Tetapi di sini, saudaraku, kita harus menyediakan tempat dalam hati kita untuk kita menerima kasih Allah. Oleh karena Allah itu yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kita ini cuma membuka pintu aja. Kalau kita tutup pintu, selesai. Tapi kalau kita buka pintu, maka Tuhan itu akan masuk dan akan bersekutu dengan kita. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar itu adalah firman Allah. Semua yang mulia itu juga firman Allah. Semua yang adil, keadilan itu juga ada di dalam firman Allah. Yang kudus itu juga firman Allah. Semua yang manis, yang sedap untuk didengar, yang baik untuk didengar. Ada yang tidak baik? Ada. Tapi bukan beritanya yang tidak baik, orangnya dalam posisi tidak baik. Sehingga firman yang tadinya baik didengar itu menjadi sesuatu yang menyakitkan hati. No problem. Orang itu belum mati, tetapi masih bisa merasa, tak enak. Berarti orang itu masih sehat. Tapi orang itu kalau sudah tidak sehat, saudaraku, sekalipun dia mendengar baik atau tidak baik, tidak kerasa. Lah ini celaka. Jadi kalau saudara mendengar firman Tuhan, saudara masih bisa, emosi saudara masih bisa jalan, itu berarti saudara masih hidup. Masih bisa punya kesempatan untuk menerima kasih Allah. Ya. Semua suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut segala kebajikan atau perbuatan-perbuatan baik dan patut mendapat penghargaan atau pujian. Pikirkan itu semua di dalam kehidupan kita. Jangan kita beri kesempatan kepada iblis, kata firman Tuhan. Jikalau hati pikiran kita dipenuhi dengan kasih Allah, maka kita menjadi seorang pribadi yang akan giat di dalam perlombaan, di dalam segala pekerjaan. Tuhan mengumpamakan semuanya ini dalam 3 kriteria, yaitu sebagai prajurit, petani, dan pelomba. Tiga-tiganya ini, saudaraku, mempunyai suatu kondisi yang terpelihara. Dan yang hebatnya, saudaraku, ketiga profesi ini mempunyai satu kepercayaan kepada tuannya. Seorang prajurit, dia itu percaya kepada komandannya. Seorang atlet, dia itu percaya kepada pelatihnya. Dan seorang petani, dia itu percaya kepada musimnya. Ini yang Tuhan mau. Supaya kita menikmati hasil akhir dari segala pertandingan rohani kita. Dan kita mendapat kemuliaan dari Tuhan. Kemuliaannya tidak tanggung-tanggung, saudaraku. Kemuliaannya ialah sebagaimana kita melihat Yesus yang berada di dalam kemuliaan.
yang duduk di sebelah kanan Allah, maka di sanalah kita juga akan hidup bersama dengan Dia. Inilah pengharapan kita, saudara. Kiranya Tuhan memberikan suatu gairah dalam kehidupan kita untuk kita kembali mengintrospeksi dalam kehidupan kita bagaimana kita menghadapi dunia ini. Amin. Kita ada perjamuan kudus, saudaraku. Kita akan manfaatkan ini dengan baik. Perjamuan Tuhan ini selalu membawa ingatan kita kepada kasih karunia Allah, yaitu keselamatan yang dikerjakan Allah melalui Kristus Yesus di dalam kematian dan kebangkitannya. Ya, kita nyanyikan nyanyi. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Baik. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ucapkan Tuhan, ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Kita bangkit berdiri. Tuhan, ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Refrain. Tuhan, ucapkan
kita berikrar kepada Tuhan untuk kita kembali kepada Dia dan melepaskan diri kita dari segala ikatan dosa. Maka di sanalah kita akan menikmati kasih Allah itu dan kita akan menjadi miliknya secara pribadi. Kita akan melaksanakan perjamuan kudus ini. Kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Sekalipun ini hanya roti atau hosti, tetapi iman kita tertuju kepada korban Kristus, di mana tubuh Kristus dipecah-pecahkan dan darahnya dicurahkan bagi kita. Dia telah menggantikan posisi kita yang seharusnya kita terima, tetapi oleh karena Dia yang menempatkan diri pada posisi kita yang seharusnya kita terima, maka kita dilepaskan dari segala kutuk dan hukum dosa yang seharusnya itu bagian kita. Kita bersyukur untuk semuanya itu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita persiapkan cawan dan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita dan kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita menyembah Tuhan, kita mensyukuri segala apa yang sudah berlaku dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau masih memberikan kami perpanjangan umur. Kami boleh berada di tengah-tengah dunia yang hingar-bingar dan yang mencoba menarik, mempengaruhi hati manusia. Tetapi Engkau telah menawarkan kasih-Mu bagi kehidupan kami. Dan kami membuka hati untuk kasih Allah. Sehingga kasih Allah itu yang melampaui segala pikiran dan perasaan akan memberikan kenyamanan, kedamaian di dalam roh kami. Sehingga apapun yang terjadi di luar kami ini Tuhan, Engkau tetap mengontrol kami seutuhnya sebagai anak-anak Allah yang mewarisi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami untuk kami mampu melepaskan dari segala keinginan-keinginan, segala beban, apalagi untuk kami berbuat dosa. Tuhan, tolong kami supaya Engkau memberikan kemampuan untuk kami lepas dari semuanya ini. Jangan kami menghadapi maut, tetapi kami tetap bersama dengan Engkau di dalam segala janji-Mu, segala apa yang baik, yang manis, yang adil, yang indah dan lain seterusnya, untuk kami boleh mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ada pengumuman, silakan.
Mohon waktunya sebentar Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Seperti yang sudah dimandatkan oleh Bapak Gembala kita akhirnya akan menyelenggarakan ibadah doa dan juga ibadah PA dan juga ibadah kaum muda seperti sedia kala sebagaimana kita mungkin menyelenggarakannya 2 atau 3 tahun yang lalu. Mari hari ini kita aktifkan kembali, karena saudara-saudara, jikalau kita tidak mengaktifkan ibadah-ibadah yang sudah kita tentukan, sebenarnya itu tidak baik bukan hanya kepada Bapak Ibu Saudara, namun juga tidak baik kepada para pelayan-pelayan Tuhan. Jadi ini semuanya demi kebaikan kita. Jadi besok ada ibadah doa yang kita selenggarakan di Gereja GPT Lumajang di tempat ini, doa pagi, yaitu jam 5.30. Saya ulangi, besok pagi ada ibadah doa pagi yang kita selenggarakan jam 5.30 sampai dengan selesai Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, ibadah PA berjalan seperti biasa hari Rebo jam 5 sore. Mari Bapak Ibu Saudara kita juga ikut partisipasi di dalam ibadah PA ini supaya pengertian-pengertian rohani kita juga semakin lebih baik dan menyenangkan hati Tuhan. Dan juga ibadah kaum muda berjalan seperti biasa hari Sabtu jam 5 sore bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anaknya yang mungkin sudah bisa didatangkan ke kaum muda, monggo boleh bergabung dengan kami para pelayan-pelayan Tuhan atau anak-anak kaum muda di tempat ini. Kita sama-sama melayani Tuhan. Itu pengumuman yang pertama yang saya bagikan. Yang kedua, saudara, berdoa untuk Ibu Wahyuni yang berulang tahun. Ada di mana? Selamat ulang tahun untuk Ibu Wahyuni. Tuhan Yesus memberkati. Untuk Bro Vindi juga. Ya, selamat ulang tahun Bro. Tuhan Yesus memberkati dalam kesehatan, keluarga, pelayanan serta pekerjaannya. Dan juga untuk Bapak Mino dan Ibu Marta bersyukur atas kelahiran putra yang ketiga. Kita juga akan berdoa bersama-sama juga untuk Ibu Ana bersyukur mendapatkan cucu yang kedua. Kita bersyukur jadi ada berulang tahun, ada juga yang bersyukur karena mendapatkan cucu putra dan putri. Dan pengumuman terakhir yang ingin saya bagikan bagi kita semua, nanti untuk tim paduan suara berkumpul sebentar saja, saudara-saudara, berkumpul sebentar saja untuk membicarakan lagunya saja. Apakah itu hanya bait 1 refrain atau kita buat bait 2 dan refrain. Nanti hanya untuk rundingan saja sebentar, mungkin 2-3 menit sampai. Karena Ibu Lydia harus merundingkan hal itu, tidak memutuskan sendiri, berundingan dengan tim paduan suara supaya mendapatkan kesepakatan yang baik. Demikian pengumuman yang saya bagikan. Ada mungkin yang terlewatkan? Oh ya, sekolah minggu. Mohon maaf, saking banyaknya pengumuman. Ya, sekolah minggu berjalan nanti jam 11 kita berangkat dari gereja ya. Nah, untuk anak-anak dari Bapak Ibu Saudara, itu datang ke tempat ini jam 10 kita kumpul bersama-sama. Dan kita akan berangkat juga beberapa jemaat dahulu. Baru saya datang kembali ke sini, baru kita sama-sama ke Pringpitu. Tenang Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan juga di sana kita nggak lama-lama kok. Firman Tuhannya hanya 15 menit, lagunya hanya 2, dan gamesnya hanya beberapa. Sehingga ini tidak membuat anak-anak juga bosan, saudara-saudara sekalian. Demikian pengumuman yang saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita. Ya, ulang tahun untuk Ibu Wahyuni, Saudara Vindi juga ulang tahun. Dan Bapak Mino, Bapak Mino yang apa ini, Ibu Marta. Oh, ada yang bersyukur karena kelahiran putra ketiga. Tulisan dokter Om. Iya, tulisan. Dan Ibu Ana mendapatkan cucu yang kedua. Mereka menaikkan ucapan syukur buat segala anugerah Tuhan. Mari kita ikut berdoa untuk mereka. Bapa di dalam surga, nama-nama yang telah kami bacakan sesuai dengan kerinduan hatinya untuk menyatakan semuanya ini kepada Tuhan. Mereka bersyukur untuk ulang tahunnya, juga bersyukur untuk penambahan dari keluarga mereka. Tuhan, yang penting biarlah Tuhan mereka semua terpelihara di dalam kasih karunia-Mu. Mereka akan menjadi besar dan akan menjadi orang-orang yang berguna dan memuliakan Tuhan. Demikian juga mereka yang berulang tahun Tuhan,
Biar kiranya Engkau memberikan juga kedewasaan secara rohani bagi mereka, supaya mereka semakin bijak untuk mengalami dan menjalankan hidup ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itulah doa kami sidang jemaat bagi sesama anggota. Sekarang kami mohon berkat Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat, anugerah, kasih sayang, damai sejahtera, keselamatan, dan kehidupan yang kekal dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai kita bersama mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah beserta dengan segala kasih karunia-Nya dan juga ditambahkan dengan berkat-berkat jasmania untuk kita juga mampu menjadi berkat bagi sesama. Inilah yang kami mohonkan dalam doa ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan